Saat sulit itu saya untuk makan pun gitu, karena tinggal di Bandung itu susah gitu. Posisi kan jauh dari orang tua, saya nggak mau orang tua itu tahu kondisi saya yang sebenarnya gitu. Halo Prolopaholic semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Prolop Official YouTube Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita tetap akan berbicara atau ngajak ngobrol nih teman-teman Prolopaholic yang berprestasi. Siapa itu? Nah, teman-teman, di samping saya sudah ada guest star spesial kita kali ini. Nah, Kak Tarkim Wijaya. Nah, teman-teman mungkin di rumah Kak Tarkim belum mengenal Kak Tarkim seperti apa. Boleh dong ya kenalan dulu. Mungkin bisa ceritakan Kak Tarkim ini pekerjaannya apa? Mungkin ya kalau ada kesibukan lain selain di Prolop. Lalu juga gimana sih pada saat itu ceritanya bisa bergabung dengan Prolop? Mangga. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarkim Wijaya, salah satu member Prolop. Kegiatan sehari-hari saya sih lebih fokus ke properti di Prolop ya. Jadi ngiklan, saya bikin ruangan khusus di rumah khusus untuk kerja lah gitu. Mantap. Nah, pertama kali saya kenal Prolop itu ketika saya ikut acara gathering di, kalau nggak salah itu di Cimahi. Saya dapat info dari salah satu member yang pada waktu itu ikut juga gathering di sana di perumahan, kalau nggak salah perumahan Syariah yang proyeknya itu di kawasan Garut, tapi bukan proyek Prolop. Nah, dari situ saya tanya-tanya. Kenapa saya tanya? Ya saya tertarik karena beliau itu pada saat gathering itu membawa konsumen begitu banyak gitu pada waktu acara itu. Nah, saya dari situ penasaran nih, pengen tahu, pengen ikut juga gitu. Saya tanya-tanya, ternyata beliau di Prolop. Saya tanya-tanya juga untuk kantornya pas waktu itu di Dapen Pos yang di Jalan Suci. Nah, saya kurang begitu yakin. Saya browsing di Google. Nah, pas waktu itu saya menemukan websitenya yang pada waktu itu juga kontaknya itu yang tertera atas nama Pak Yoga yang kebetulan dari pemilik Prolop ini gitu. Oke, jadi itu pada tahun 2000. Oh iya, itu saya pertama itu pada tahun 2019. 2019 ya, sudah bergabung dengan Prolop dengan mengontak langsung Pak Yoga. Pak Yoga, itu juga 2019-nya itu 2009 udah memasuki bulan September. Oke, siap. Jadi sekarang Akang juga kesibukannya memang khusus di properti ya? Khusus di properti. Oke, nah pada saat itu nih motivasi apa sih yang Akang tujuankan gitu ya, motivasinya hingga bisa Akang memilih oke, saya mau fokus aja di properti, terutama di Prolop mungkin. Iya, karena pada waktu itu saya dulu kan pernah jadi seorang karyawan juga. Terus saya udah mencoba di usaha-usaha lain yang pada akhirnya jatuh bangun ya, ujung-ujungnya ya nggak kehabisan modal gitu. Yang pada saat itu saya nggak punya modal sama sekali. Nah, saya berpikir dari situ, gimana caranya saya bisa bertahan hidup. Terutama kan saya orangnya perantauan nih gitu. Gimana saya bisa bertahan hidup di tempat lain gitu, misalnya di wilayah Bandung ini gitu. Yang jadi motivasi saya itu, saya tidak mau kembali ke titik terendah saya. Nah, dari situ yang memicu saya untuk bisa menggeluti dunia properti ini gitu. Karena dilihat dari segi income, properti itu sangat menjanjikan gitu. Oke, tadi sudah menyebutkan titik terendahnya nih. Kalau boleh tahu mungkin bisa cerita ya, pada saat itu titik terendahnya seperti apa? Mungkin teman-teman yang di rumah juga kalau mendengarkan bisa menjadi motivasi gitu ya, bisa survive juga seperti Kang Tarkim sampai sekarang. Ya, karena kan kehidupan saya serba dulunya ya, serba keterbatasan gitu istilahnya gitu. Jadi untuk saya dulu itu kebetulan tahun 2016 itu saya resign dari pekerjaan saya
saya nyoba-nyoba untuk buka usaha. Nah, dari situ saya dapat pembelajarannya selama dari 2016 sampai 2018. Nah, di situ saya belajar untuk berwirausaha. Namun karena minimnya dari pengalaman saya, terus kurangnya ilmu dari yang saya pelajari, ya ujung-ujungnya saya pertama jatuh bangun, yang keduanya ya kena tipu orang juga gitu istilahnya. Tapi mungkin itu sebagai pembelajaran buat saya sih. Nah, di saat sulit itu saya untuk makan pun gitu, karena tinggal di Bandung itu susah gitu. Posisi kan jauh dari orang tua, saya nggak mau orang tua itu tahu kondisi saya yang sebenarnya gitu. Nah, dari situ yang memotivasi saya supaya saya gimana caranya bisa dapat uang, bisa memberikan kabar yang baik untuk orang tua gitu. Mantap, alhamdulillah bisa seperti sekarang ya Kang ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih pola beriklannya Akang nih untuk ikhtiar Buminyan gitu ya. Ya, kalau untuk ikhtiar ngiklan sih saya pakai yang biasa aja ya. Sekarang sih metodenya saya pakai yang organik ya, sekali-kali sih kalau misalnya ada budget saya pakai yang berbayar gitu. Memang intinya sih kita ngiklannya konsisten gitu. Misalkan kita cari produknya yang di Prolop yang sesuai dengan hati kita gitu, yang serk dengan yang kita inginkan. Posisinya mana gitu, lokasinya mana, proyeknya yang mana. Nah, itu yang saya pilih. Dari sekian banyak produk kan di Prolop itu banyak pilihan project-project nih. Ya kita minimal ambil 5 project ya. Project yang paling bagus nih gitu. Nah, saya ambil yang itu. Nah, yang 5 itu saya fokuskan. Nah, sisanya kalau misalnya yang 5 udah saya posting, misalkan yang saya fokuskan itu ya minimalnya saya targetkan sehari itu bisa ngiklan di atas 100 postingan gitu. Itu baik di IG dan marketplace yang lainnya gitu. Satu harinya 100 iklan? Minimal saya targetkan harus 100. Oke. Gitu. Supaya iklan Akang Tarkim mendominasi ya dibandingkan yang karena lain. kan iklan saya masih yang organik ya gitu. Jadi belum pakai yang berbayar full gitu. Jadi saya mengandalkan dari ya modal maunya aja gitu. Oke, siap Kang. Karena kalau kita mengalokasikan atau kita melakukan hal yang lebih, pasti yang lebih juga akan balik lagi ke kita. Iya, intinya sih yakin aja apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil gitu. Oke. Nah, dari hasil, adakah cita-cita yang ingin Kang Tarkim gapai gitu ya? Mungkin dalam jangka pendek ini yang ingin segera dicapai dan mungkin jangka panjangnya seperti itu. Ya, dalam jangka pendek ini sih saya ingin cepat beli rumah ya gitu. Biar lebih enak kan kalau udah rumah sendiri gitu. Nah, untuk jangka panjangnya ya saya juga inginlah berinvestasi di bidang properti. Kedepannya saya ingin punya passive income ya gitu. Oke, amin. Teman-teman di rumah untuk bisa mendoakan juga ya apa hajatnya Kang Tarkim, semoga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera tercapai. Oke, nah ini yang biasanya teman-teman Prolop suka sharing nih Kang, marketing langitnya. Mungkin ada spesial amalan apa yang Kang Tarkim lakukan gitu supaya Kang Tarkim bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau untuk spesial amalan sih sebetulnya nggak ada ya. Paling umum aja sih yang sering di-share di Prolop gitu. Ya intinya sih kita perbanyak istighfar aja gitu. Istighfar, ya itu sih yang paling utama gitu. Karena kan setiap hari kita itu melakukan perbuatan dosa ya gitu. Meskipun kita melihat sesuatu yang bukannya yang nggak seharusnya kita lihat ya, kita meskipun nggak sengaja ya tetap harus diistighfarin gitu. Oke. Intinya sih ya perbanyak istighfar, sholatnya diusahakan on time terus gitu. Duhanya rutin itu sih hanya saran sih ya. Kalau saya kan masih belum sih kalau ke arah rutin gitu ya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kang Tarkim atas waktunya, bisa sharing juga kepada teman-teman Prolopolik semua. Semoga apa yang tadi Kang Tarkim sampaikan bisa menjadi motivasi juga, bisa jadi penguat juga untuk teman-teman Prolop, bisa semangat dan bisa closing seperti Kang Tarkim. Walaupun Kang Tarkim ini katanya sudah banyak closing tapi masih proses akad. Nah, bismillah ya, doakan juga oleh teman-teman Prolopolik semua. Semoga semua yang
buyer-buyer Kang Tarkim yang sudah closing bisa segera akad dan cair terutama ya. Amin. Oke teman-teman Prolopaholic semua, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari Prolop Official YouTube channel ini. Dan juga jangan lupa di klik like, share juga ke teman-teman yang belum mengetahuinya, dan komen-komen ya untuk apa yang teman-teman ingin sampaikan, terutama dengan bahasa yang baik ya. Jangan lupa juga download aplikasi Prolop untuk teman-teman yang mau bergabung di Prolop. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.